Fajar Yes. sama Penyoga Star itu adalah Spinal Energetics namanya. Jadi Fajar ini kan emang sudah lama temenan sama aku. Dia baru ambil sertifikat ini dari Melbourne, Australia. Jadi ini sebenarnya perpaduan antara chiropractor, kalau misalnya teman-teman familiar chiropractor campur ada yoganya dan sedikit reikinya. Jadi ini lebih energi. Tapi kan kalau katanya dari sana kan memang ada kalau kayak gitu biar trauma aura itu dikeluarkan yang negatif-negatif gitu kan Kak? Trauma yang sempat menjadi blok di dalam tubuh kita gitu. Aura aku nggak dibilangin tentang aura-aura gitu sih sama Fajar. Cuman yang pasti ini nggak ada hubungannya sama mistis-mistis kayak gitu. Nggak ada chanting-chanting, nggak ada meditasi sebut kata-kata apa, enggak. Ini pure just energy, because energy kita semua manusia adalah energi, apapun itu energi, bahkan benda mati pun, kursi segala macam, kalau kamu lihat sampai molekul, sampai atom terkecil itu semua energi. Jadi itu cuman kayak Fajar kemarin kayak membuat aku bisa mengeluarkan semua energi negatif atau trauma-trauma yang udah ada di dalam badan aku gitu. Jadi sekalian healing juga nggak sih Kak ini? Iya, bisa dibilang begitu juga. Jadi pilihan utamanya Kakak Yoga tuh apa Kak? Memilih untuk itu? Untuk memang menghilangkan trauma atau memang itu salah satu cara juga untuk Kakak menyembuhkan rasa luka atau gimana? Kalau yoga sendiri aku udah lama yoga, lebih untuk stretching, untuk bikin badan lebih fleksibel lagi kalau yoganya. Jadi aku bukan yoga yang meditasi, yang mengosongkan pikiran, itu enggak. Tapi kalaupun aku nafas, sebelum aku melakukan yoga pun pasti aku berdoa dengan iman masing-masing kan. Jadi sama sekali bukan sesuatu yang kesana lah arahnya. Jadi ini lebih untuk aku stretching supaya, kan biasa main beban di gym, jadi supaya balance aku ya yoga iya, pilates iya. Tapi yang dirasakan pada saat kemarin sama Kak Fajar tuh apa ya? Enteng kah atau Oh, yang spinal energetics itu rasanya awal-awal bingung karena dia kayak badanku bergerak sendiri. Aku completely sadar, 100% aku sadar, tapi somehow gerak sendiri badannya, ngikutin kayak energy wave begitu tuh, kayak wave in the oceans gitu. Itu pertama kali Kakak nyobain Kak? Baru pertama kali Fajar undang aku, ayo cobain kayak gitu. Kesulitannya itu apa sih Kak? Kesulitannya nggak ada kesulitannya sih, karena itu basically awalnya cuma disuruh inhale, exhale, udah gitu aja, fokus sama nafasnya, dan ya udah nggak ada chanting apapun, nggak ada. Itu di pikirannya kita harus melihat kayak apa yang dirasakan dikeluarin atau gimana sih sugestinya dari Kak Fajar sendiri? Nggak ada sugesti apa-apa, cuma disuruh nafas aja. Iya, and then rasanya Fajar pas mulai, dia nggak nyentuh gitu, di shoulder ini rasanya mulai hangat, and then mulai gerak. Iya, kebetulan kalau di diri aku, Fajar menemukan ada kayak hambatannya tuh di bagian throat, bagian leher sini. Jadi dia bilang terlalu banyak yang aku pendem, aku nggak bisa menyuarakan suaraku karena dipendem terus. Kemarin tuh kayak dirilis gitu sama dia. Itu pada saat dirilis sih epic ya, heboh banget karena kayak aku bener-bener keluarin teriak gitu. Rasanya mungkin orang kalau ngeliat kayaknya sakit banget gitu, tapi enggak, itu lebih kayak rilis aja. Iya. Berarti pada saat Kakak kan sempet teriak gitu tuh kan? Iya. Itu apa yang kamu rasakan pada saat itu, kayak membuang semua energi? Iya, gitu? in a way kayak merasa kebuang gitu, kelepas semua. Tapi enggak yang sakit menderita gitu pada saat itu, enggak. Tapi apa sih kayak yang membuat kamu tuh, mungkin itu karena diundang sama Kak Fajar ya, tapi ada nggak sih kemungkinan kamu untuk ikut lagi karena ngerasa kayak perbedaannya? Kalau rasanya sih bener-bener enteng banget, clarity bener-bener aku tuh clear banget setelah itu, dan happy-nya luar biasa. Plong, kosong dan happy banget, energinya tuh full lagi. Dan Fajar bilang kalau sampai nanti like in a month time atau lebih kamu merasa kayaknya berat lagi atau merasa males, itu sometimes kalau tanda-tandanya kayak males, ngapa-ngapain males, and then berat, datang lagi ke sini, rilis lagi kayak gitu. Jadi Kak Fajar sendiri akhirnya tahu nggak sih Kak sesuatu hal yang kayak mungkin gak boleh mendam sesuatu hal atau apapun yang akhirnya kamu dapat dari Kak Fajar sendiri kemarin? Gak boleh apa? Mungkin kamu gak boleh mendem sendiri atau apa Kak? Iya, jadi Fajar bilang from now on speak. Ngomong isi hati kamu, jangan dipendem-pendem aja, jangan selalu nerima, pendem-pendem terus, ya jadinya kayak gini.
Berarti Iya. kok bisa tahu ya Kak? Maksudnya itu memang ada energinya deh. Energi, aku rasa begitu ya. Itu harus tanya sama Fajarnya, bagaimana cara dia mendeteksi. Tapi akhirnya kamu memilih untuk nantinya nih, apakah karena sudah enteng, apakah nantinya kayaknya gue nyoba lagi deh nanti gitu. Apa sudah ada kepikiran belum Kak? Saat ini belum, karena sampai sekarang tuh masih enaknya berasa banget. Oh masih. Masih banget. Berarti efeknya jangka panjang juga untuk Kak Ika. Iya sih, mungkin ya itu dengan dilakukan apa yang disuggestkan sama Fajar buat speak up, udah jangan selalu pendem-pendem terus. Dan aku juga merasa bahwa iya, kasihan diriku sendiri juga kalau aku terus pendem-pendem aja, nggak boleh. Jadi mau lakuin itu gitu. Speak up untuk kan orang zaman dulu kan bikin diary ya Kak akhirnya. Mm-mm. Kalau Kakak sekarang untuk meluapkan apa? Bikin dari notes kah di handphone atau apa? Kalau untuk Lebih kayak aku berjanji ke diri sendiri bahwa if it's something that nggak aku suka, aku akan ngomong gitu loh. Udah cukup kayak put myself second, third, fourth gitu. Harus speak up. Jadi kata berarti orang nggak enakan juga ya sebenarnya. Iya. Oke. Berarti alasan kalau suka mendem sendiri itu karena emang gak enakan atau Mungkin lebih kayak merasa aku nanti aja dulu, aku belakangan. Oh. Mungkin lebih sering kayak gitu. Terlalu mikirkan aku. orang lain ya. Iya. mengutamakan orang lain. Tapi Kak Ika sekarang jadi kayak mentingin diri sendiri juga nggak sih, kan sebelumnya kan Iya. Ever since kejadian aku kemarin, iya, bisa dibilang gitu, karena aku merasa yaitu self respect, harus aku hargain, cintai diri aku sendiri dulu, baru orang-orang bisa ngelihat dan respect aku. Ada satu momen gak Kak, mungkin pada saat kamu lagi membuatkan keputusan, terus orang-orang gini, kayak dulu lo gak gini deh, lo mikir itu ada satu momen gak kayak amazed sendiri juga sama diri Kakak? Banyak, Apa tuh Kak? most of them bilang berubah banget. Maksudnya dulu memang dari dulu terlihat suka senyum kayak gitu, kalem, tapi dulu tuh katanya kayak terbeban. Kalau sekarang tuh lebih wah, lebih bebas gitu, dan katanya lebih glowing, lebih free katanya gitu. Tapi dari Kak Ika sendiri merasa kayak gitu nggak sih? Iya. Jadi merasa lebih kayak ini lu inget gitu ya. Iya. Auranya lebih terlihat dan lebih keluar, lebih berasa. Amin. Iya. Banyak orang yang bilang kayak gitu ya Kak, ada satu momen gak mungkin kayak oh iya ternyata omongannya bener, itu apa Kak? Ada gak yang kayak tiba-tiba kilas balik gitu, oh ternyata omongannya bener ya, gue ternyata orang gue keluarnya gitu, itu ada omongan kayak gitu gak? Enggak sih, belum. Belum ada. Kita baru ngomong nih abis ini. Tapi berarti dari Kak Ika sendiri merasakan sendiri perubahan ya setelah Iya. Kak Ika lepas dari masalah yang lama gitu ya. Iya, much happier. Mas Happy. Iya. Kak, aku mau fokus nih, ini di luar dari ini tentang karma. Apakah kayak Inga percaya dengan karma atau enggak? Begitu ada. Karma. Yes. Aku percaya apa yang kamu tuai itu yang kamu tabur. Yes. Iya. Tapi ada satu momen nggak? Mungkin kamu pernah merasakan atau mungkin orang lain yang pernah kamu lihat sendiri. Ini karmanya dari orang yang pernah dia lakukan gitu. Pernah nggak Kak ada satu momen? Ya again, kalau misalnya terbiasa kayak jahatin orang mulu, ngomongin orang melulu, dia pun kedepannya juga pasti ngomongin, dijahatin gitu. Emang in a way begitulah caranya dunia bikin balance kali ya. Yes. Yin and yang, Bener. bikin balance. Tapi kalau kamu sendiri memilih untuk kayak udah aku berbuat baik ke semua orang aja, biar nanti mau dia baik atau enggak balik itu, atau kayak gimana prinsip orang? Iya, fokus tetap jadi good human being aja. Karena kita nggak bisa maksa orang harus baik juga, nggak bisa, karena ya different people punya different character, different upbringing juga. Apa yang membuat seseorang itu jadi mungkin jadi jutek atau membuat seseorang itu jadi selalu ngejudge, kan nggak tahu backgroundnya dia, apa yang membuat dia seperti itu. Tapi kita yang bisa kontrol diri kita sendiri, just try to be a good human being. Dan ada error, ada nggak perfectnya, ya lumrah, kita manusia bukan Tuhan, tapi berusaha untuk jadi orang baik setiap hari. Terakhir dari aku Kak, pernah nggak merasakan karma dari seorang Kak Ika? Atau kayak mungkin dulu gue suka ngejalin orang, sekarang anak gue ngejalin gue, atau mungkin kayak gue dulu diinin sekarang, itu pernah nggak atau momen kayak gitu Kak? Enggak, belum kepikiran. Ih, jangan sampai, doain yang bagus-bagus aja. Berarti belum pernah merasakan karma ya Kak? Belum. Maunya karma yang baik. Nah, kan ada karma baik juga kan? Baik, terima kasih. Thank you.